Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semua sehat? Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan masa praksara. Kali ini bagian yang kedua. Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Kita bahas bagian C, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, masa berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan. 2, masa bercocok tanam. 3, masa perundagian atau pertukangan. Sedangkan masa berburu dan meramu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu masa berburu dan meramu tingkat sederhana dan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Bagian yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu. 1A, masa berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu dan meramu tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Kita akan bahas satu persatu tentang kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan budaya pada saat itu. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Kehidupan manusia pada masa berburu dan meramu tingkat sederhana masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara yang pertama, berburu atau menangkap hewan, baik di darat maupun di laut. 2, meramu atau mengumpulkan makanan, berupa umbi-umbian, buah-buahan, dan dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Jika sumber makanan di sekitar tempat mereka menipis atau habis, mereka berpindah ke tempat lain. 2, kehidupan sosial. Manusia pada masa ini hidupnya tidak menetap. Mereka selalu berpindah-pindah tempat, mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Tempat tinggal yang mereka pilih ialah tempat yang ada airnya, di padang rumput, diselingi semak belukar yang sering dilalui binatang buruan, atau di tepi pantai, sebab di situ mereka dapat mencari kerang dan binatang-binatang laut lainnya. Inilah gambaran kehidupan mereka yang mencari tempat di dekat air serta di alam terbuka yang banyak binatang buruannya. 3, kehidupan budaya. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Alat-alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Alat-alat batu inti terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. B. Alat cerpih yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah, dan untuk menguliti umbi-umbian. C. Alat dari tulang dan kayu. Perhatikan gambarnya, itu contoh beberapa alat pada masa itu. 1B. Masa berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu, tampak kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding gua atau dinding karang. Kita akan bahas
satu persatu tentang kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan budayanya. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya yaitu dengan menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanaminya. Beberapa kali tanah ladang itu dipergunakan, dan setelah dirasakan kesuburannya berkurang, maka pindah ke tempat lain. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakkan binatang. Perhatikan ilustrasi gambar pada masa itu. 2. Kehidupan sosial. Kehidupan manusia pada masa ini masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Mereka masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Meskipun demikian, kehidupan manusia mengalami perubahan yang besar. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya, gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Inilah ilustrasi gambaran kondisi pada saat itu, yang mana mereka memilih hidup di dekat air dan juga tinggal di gua. 3. Kehidupan budaya. Selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada yang berupa gambar tangan, binatang, atau bentuk lainnya. Perhatikanlah gambarnya pada bagian samping. Selanjutnya kita bahas pada bagian yang kedua, yaitu masa bercocok tanam. Setelah tahap berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui, manusia memasuki suatu masa kehidupan yang disebut masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Manusia sudah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. Berikutnya akan kita bahas satu persatu kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi budaya pada saat itu. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Pada masa bercocok tanam, manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam. Manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Di situ terdapat gambar ilustrasi pada masa itu. Dan ini adalah ilustrasi gambaran mereka pada saat bercocok tanam. Selain bercocok tanam, mereka juga mengembangbiakkan binatang ternak seperti ayam, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Perhatikan gambar ilustrasi pada saat itu. Meskipun sudah bercocok tanam dan memelihara hewan ternak,
Kegiatan berburu dan mengumpulkan hasil hutan masih tetap dilakukan. Manusia pada masa bercocok tanam sudah mengenal pelayaran. Mereka juga melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter atau tukar-menukar barang dengan barang. Barang yang dipertukarkan pada masa itu ialah hasil-hasil cocok tanam, hasil kerajinan tangan, serta gerabah dan beliung, atau hasil laut berupa ikan yang dikeringkan. Ikan laut yang dihasilkan oleh penduduk pantai sangat diperlukan oleh mereka yang bertempat tinggal di pedalaman. Ini adalah ilustrasi gambaran kegiatan pelayaran dan perdagangan, yaitu dengan cara barter atau tukar-menukar barang dengan barang. Dua, kehidupan sosial. Hidup menetap pada masa bercocok tanam memberi kesempatan bagi manusia untuk menata kehidupan secara teratur. Mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Perkampungan pada masa bercocok tanam terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Biasanya kedudukan sebagai kepala kampung dijabat oleh orang yang paling tua dan berwibawa. Kepala kampung merupakan tokoh yang disegani, dihormati, dan ditaati oleh penduduk kampung yang dipimpinnya. Kegiatan-kegiatan dalam kehidupan perkampungan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan bersama mulai diatur dan dibagi antar anggota masyarakat. Kegiatan yang banyak menghabiskan tenaga seperti membabat hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, membangun rumah, atau membuat perahu dilakukan oleh laki-laki. Adapun perempuan melakukan kegiatan menabur benih di ladang yang sudah disiapkan, merawat rumah, dan kegiatan lain yang tidak memerlukan tenaga besar. Perhatikan contoh ilustrasi gambarnya, anak-anak. 3. Kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Ada yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari, ada yang berfungsi sebagai perhiasan, ada pula yang berfungsi sebagai alat upacara keagamaan yang disebut dengan bangunan megalitikum. Hal ini sudah kita bahas sebelumnya. Alat-alat tersebut antara lain sebagai berikut. Kapak persegi digunakan mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan alat upacara keagamaan. Kapak lonjong digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. Kemudian gerabah. Alat pemukul kulit kayu digunakan untuk memukul-mukul kulit kayu hingga halus. Dan perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Selanjutnya kita bahas bagian yang ketiga, yaitu masa perundagian atau pertukangan. Masa perundagian merupakan akhir masa peraksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Marilah kita bahas satu persatu kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan budaya pada saat itu. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupannya.
Kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan pertanian di ladang dan sawah masih tetap dilakukan. Pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Hasil pertanian disimpan untuk masa kering dan mungkin juga untuk diperdagangkan ke daerah lain. Kegiatan peternakan juga turut berkembang. Hewan ternak yang dipelihara lebih beragam dari masa sebelumnya. Masyarakat telah mampu beternak kuda dan berbagai jenis unggas. Inilah gambaran ketika mereka membuat alat dari logam. Logam yang telah dicairkan, mereka tuang ke dalam cetakan sesuai yang mereka inginkan. Pada saat itu, mereka sudah bisa beternak kuda, sapi, dan sebagainya. Juga hewan ternak yang lainnya, lebih beraneka ragam. Ini gambaran ketika mereka mengatur perairan supaya air di sawah tidak tergantung pada hujan. 2. Kehidupan sosial. Masyarakat pada masa perundagian hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Perkampungan ini terbentuk dari bersatunya beberapa kampung hingga jumlah kelompok penduduk bertambah banyak. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada kelompok petani, ada pedagang, ada pula kelompok undagi atau pengrajin atau tukang. Ini adalah gambaran kelompok pengrajin atau tukang. 3. Kehidupan budaya. Pada masa perundagian, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam, digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Di sebelah itu adalah contoh beberapa peralatan pada masa itu. Selanjutnya kita bahas bagian yang ketiga, yaitu nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia. Belajar dari kehidupan manusia pada masa praksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri teladan. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain, yang pertama, nilai religius atau kepercayaan. Yang kedua, nilai gotong royong. 3. Nilai musyawarah. 4. Nilai keadilan. 5. Tradisi bercocok tanam. Dan yang keenam, tradisi bahari atau pelayaran. Yang pertama, nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat praksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon yang rimbun, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus. Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus harus selalu dipuja. Kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Selain percaya kepada roh halus, mereka juga percaya bahwa benda-benda tertentu seperti kapak, mata tombak, atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Karena ada kekuatan gaibnya, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. 2. Nilai gotong royong. Masyarakat praksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama.
Contohnya, membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong juga dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara gotong royong. Di sebelah itu adalah gambaran mereka sedang bekerja gotong royong. 3. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat beraksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. 4. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat beraksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil, karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. 5. Tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat beraksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. 6. Tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat beraksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadi merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadi adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Perahu bercadi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa praksara. Selain sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Alhamdulillah anak-anak, untuk pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.